jasnya Bang Hotman keren, bukan jas biasa. Tapi Kalau orang-orang jas itu bahannya dari sutra, dari kulit. Kalau Bang Jasnya Hotman adalah bahan bukti di persidangan. Oh, bahannya beda. Bahan bukti di persidangan. dasinya aja juga Dasinya beda. Beda. Dasinya Dasi Ratnasari. Desi. Keren. Tapi Wow, lu gak ngeliat cincinnya tuh? Oh. Wih. Tapi masa ada kabar yang berhembus katanya Hotman Paris dikabarkan bangkrut. Betul, karena kalau ngomong Lah itu ada berita. karena beberapa kali Bang Hotman tanpa cincin, disangkanya orang cincinnya dijual karena lihat nih, bangkrut. tuh. Coba pengen lihat. Hotman Paris dikabarkan bangkrut karena terlihat tidak pakai banyak cincin berlian. Emang Iya. dijual ya? Biasanya kan penuh. Bukan, kemarin itu kan libur ke Bali, Natal tahun baru 2 minggu. 2 minggu. Dan 2 minggu hampir tiap malam udah pasti dansa. Oke. Udah pasti berenang di laut. Terus jatuh. Ya takut jatuh akhirnya disimpan. Oh, Tapi ini mahal, satunya aja ini berapa? Ini aja berapa? Ini pasti 5 miliar ada ya. Lebih. Di tangannya Bang Hotman aja hampir 20 miliar itu di cincin tuh. Apaan sih? Berarti seleranya juga tetap merakyat. Nah, itu dia makanya. Cuma perempuan aja seleranya tinggi. Iya. Ya, Maaf itu benar itu. Nggak mau. Sorry ya. Awas ya bang, awas ya. Lihat nih 2 tahun kemudian abang ngejar-ngejar saya. Awas. Ngejar-ngejar mau ngapain? Nagih utang. Tapi juga nih Bang Hotman ini punya program bantuan hukum gratis. Pasangan nih aturannya. Nah, makanya banyak orang katanya sengaja buka cincin biar terlihat low profile, biar lebih dekat dengan rakyat. Emang betul? Nggak ada kaitan. Gak ada kaitan itu Nggak ya? ada kaitan. Karena ke Bali 2 minggu takut cincinnya hilang atau copot itu aja. Ya. Karena Jadi copot. Natal tahun baru kan lama liburannya. Biasanya kan saya cuma 3 hari. Ini 2 minggu. Tapi emang itu yang bantuan hukum gratis itu seperak pun nggak dimintain uang sama abang. Ya tanya aja ada orang kliennya di sini. Oke, nanti kita akan ngobrol dengan salah satu kliennya, tapi kita lihat dulu ini dia Hotman 911. Iya, Bang Hotman, Ya, emang Bang Hotman tuh hatinya selembut itu, nggak tegaan kalau melihat orang menderita. sebenarnya sih itu berjalan kayak air mengalir. Tidak ada rencana sebelumnya. Oke. Bukan mencari popularitas. Kebetulan saya pindah kantor ke Kelapa Gading karena ada pembangunan kereta api bawah tanah di Sudirman. Dulu Ya. kan kantor saya 20 tahun. Karena sudah dekat rumah, saya jadi sering ngopi dekat rumah. Tony. Ya, Itu kedai kopinya punya Bang Hotman? bukan punya orang. Itu bukan. Bukan. Punya Bang Hotman tahu. Semua orang bilang punya gua, malah dia kaya gua bikin. Oke. Sampai franchise ya. Ya itulah suka ngopi, akhirnya jadi banyak orang datang yang mula-mula gratis, terutama Deddy Kobuser dulu. Ya, ini juga udah pernah datang loh ya. Gua 2 kali. Sampai menteri juga datang, akhirnya jadi populer. Jadi tidak ada rencana untuk cari popularitas gitu loh. Jadi Ngalir gitu aja. Ngalir begitu aja, ya kan? Oke. Kalau orang lain kan kerja di LBH, cari popularitas karena dia belum populer, karena dia belum laku. Kalau gue udah populer kok, ngapain gue cari Iya popularitas? benar. Ya, kalau dia yang ngomong enak aja ya. Kalau Iya, kita benar. ngomong kan agak-agak serem ya Iya. sebetulnya. Tapi memang profesi pengacara itu idealnya adalah menolong orang-orang. Ya. Tapi tadi ada kalimat walaupun rugi miliaran rupiah kok bisa sampai ada istilah Enggak, rugi? karena begini, misalnya investasi bodong. Sebelum udah duluan datang para korbannya ke saya, Ya. ya. Tentu itu kan gratis. Tahu-tahu seminggu lagi datang pengusahanya. Hah? Iya, datang pengusahanya. Mau nggak jadi pengacara gua? Udah pasti kalau dari dia kan pasti honornya gede. Ya. Tapi kan udah duluan korbannya. Oh. Kalau tidak mau saya tolak. Dan itu banyak kejadian. Istilahnya rugi itu berarti menolak lawannya korban dengan bisa bayar miliaran sebetulnya. Ya, gitu. karena sudah keburu lawannya kita kasih nasihat hukum. Oke. Itu kan conflict of interest, nggak bisa. Ada berita terbaru, ini Apa? pelapor Hotman 911 terbaru katanya ada Norma Risma Oh, yang iya. kasusnya lagi viral itu. Itu, iya itu. Itu yang Yang mertua. menantu sama mertua. Mertua Sekarang selingkuh katanya sama si menantu. katanya dituntut balik normanya betul. Gimana itu Bang ceritanya Bang? Jadi kemarin si Norma itu Ngerti dia. datang ke Kopi Joni. Nah, terus Dia cerita bahwa cerainya udah resmi. Cuma Normanya sendiri belum mengambil keputusan apakah akan melaporkan suami dan ibunya atas tuduhan-tuduhan tersebut. oke.
dia bilang biar gimana pun kan itu ibu saya katanya. Ya. Jadi dia belum tega untuk laporkan ibunya. Tapi katanya dia udah pindah sama bapaknya, bapak sama ibunya sudah bisa Saya tempat juga, gitu. ya. Nah tapi yang mantan suaminya itu nuntutnya supaya apa? Maunya apa? Nggak baru somasi seolah-olah dugaan pencemaran nama baik gitu loh. Karena katanya Karena tidak melakukan. alasan dalam gugatan itu katanya tidak benar gitu loh. Misalnya katanya kan nggak pernah diarak sama satu kampung gitu kan. Gitu. Digrebek. Jadi katanya pengacara suaminya keberatan kalimat dalam surat gugatan yang mengatakan seolah-olah habis digrebek. Iya. Itu juga katanya ada kalimat diarak keliling RT gitu loh. Enggak, Menurut suaminya itu nggak pernah kejadian gitu loh. Nih ada kasus juga ini yang sempat heboh banget dan masih ditangani oleh Bang Hotman. Kita lihat ini dia tayangannya. Ya. Dan ayah kandung dari korban pemerkosaan tadi yang menuntut keadilan untuk anaknya datang mengadu kepada Bang Hotman dan langsung saja hadir di tengah-tengah kita. Yuk ini dia Pak Wanto. Pak sini Pak. Bapak sini. Siapa? Silakan Pak. Pak Kauro. Silakan Pak. Hampir kelewat. Hampir kelewat Pak. Hampir kelewat. Ini sangat miris sekali memang siapapun yang punya anak perempuan, memiliki anak perempuan kalau mendapatkan kronologi seperti itu, waduh pasti Iyalah. sedih Ya, banget. kita melihatnya saja nyesek gitu Pak. Iya. Dan ini kejadian baru beberapa bulan yang lalu Oktober. Tapi keputusan pengadilan sudah keluar Pak memang. Sudah. 7 bulan jadi 10 bulan. Ya. Bang Hotman, kalau keputusan sudah keluar, apakah masih bisa diusahakan untuk naik banding? Jadi itulah program saya kan ke mereka ini adalah berjuang agar jaksanya mau banding karena mereka ini kan tidak berhak banding. Yang berhak banding itu hanya jaksa. Oke. Cuma sempat ada perlawanan dari sana mengatakan kan jaksa tuntut 7 bulan, dihukum 10 bulan, apa alasan banding? Tapi kan yang menjadi masalah kan harusnya kan di Undang-Undang Peradilan Anak itu kan maksimum 15 tahun. Saya bikin viral, akhirnya saya udah ditelepon sama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana. Baru pagi ini ditelepon bahwa Kejarinya akan diperiksa dan hari ini katanya sudah banding. Jadi akhirnya banding. Karena kalau nggak banding, maka putusan itu 10 bulan jadi final. Makanya heran, biasanya kan harusnya 15 tahun kurang lebih. Ini Kalau anak di bawah umur mungkin dikurangi sepertiganya, tapi ini pun masih jauh 7 bulan, 7 bulan tuntutan sama kalau kurang 10 tahun kan masih sangat jauh. Berarti pertanyaannya ada apa udang di balik tembok gitu. Batu lagi tembok. Oke Bang, boleh tanya nggak? Ini kan korbannya tuh maaf 17 tahun ada? 16 tahun. 16 tahun korban, kemudian pelaku ada 17 tahun dan 18 tahun. Ya. 18. Usia berapa sih sebetulnya orang bisa dikenakan hukuman maksimal? Menurut KUH pidana kita yang dianggap dewasa itu 18 tahun. 18. Tapi kalau melihat fisik pelaku semuanya sudah sangat matang. Bahkan satu umur 18 tahun, tapi yang dipidana baru yang 17 tahun. Oke. Secara fisik udah kelihatan dewasa banget. Ini pas kejadian tuh gimana sih Pak? Kenal di mana anak Bapak dengan pelaku? Dia tuh pertama dibawa dengan kawannya, diajak. Sudah kenal lama? Dia kan satu sekolah. Oh satu sekolah. Tapi pas hari itu dia udah diajaknya lah, nginap ke tempat dia. Ke tempat teman satu Ya. sekolahnya itu, satu orang. Ya. Nah, terus Dijemput dengan si kawan tadi. Bapak tahu anak Bapak mau menginap? Dia kan melapor dengan saya dengan Izin. Nah, izin. Nah nyatanya dibawanya ke rumah dia. Yo. 2 hari janji. Hari Senin pulang kan mau sekolah. Nyatanya hari Senin itu tidak sekolah. Nah dengan ibunya kami jemput. Nyatanya pas dijemput anak itu nggak ada di tempat kawan itu. Yang diminta izin, bentar, yang minta izin nginep itu laki-laki? Cewek, kawannya di sekolah. Oh cewek, Oh. sama-sama cewek. Ah. Makanya tadi saya heran, Iya. kok diizinin nginep? Oh sama-sama perempuan, izin katanya nginep di rumahnya. Ya. Taunya didatang ke rumahnya, anak bapak nggak ada. Ada. Anak teman bapaknya ada? Nggak ada juga. Nggak ada juga, dua-duanya nggak ada. Terus Dia langsung ke Lahat. Kan kami di desa. di desa Lahat, kota besarnya, Ya. lebih besar lah. Terus Dibawanya dia nginap ke kos-kosan.
Sama siapa? Sama kawannya yang jemput, yang perempuan. jemput tadi ya. Jadi di kos-kosan itu tuh ada anak bapak, temannya perempuan, ada siapa lagi? Ada 3 pelaku itu. 3 pelaku. Nah, si teman anak bapak yang perempuan itu? Pas dia sampai ke tempat kos-kosan itu, anak saya ini kan langsung masuk ke kamar. Ya, Nah, kawannya yang dibawa itu pergi. oke. Nah, Sebentar. 3 laki-laki itu anak bapak kenal? belum. Tidak. Belum. Tapi temannya anak bapak yang perempuan kenal dengan 3 orang itu? Nah, Ditinggalkan anak bapak di situ. pas dia disekap di tempat kosan, kawannya si anak saya, dia pergi. Udah pas kejadian itu, dia kembali lagi ke tempat kosan itu. Bang, menurut Abang gimana nih Bang? Apakah pelaku ini bisa diapain harusnya Bang? Bagaimana sebaiknya nih Bang? Ya, hukumannya itu terlalu ringan, udah pasti terlalu Betul. ringan, ya. Jadi katanya sih jaksanya akan diperiksa di Jakarta, Oke. ya, karena viral di Instagram saya itu udah viral kemana-mana. Pak, Bang Hotman tadi kan disebutkan ini ada 17 dan 18 tahun. Terus ada Bang Hotman tadi ngomong katanya kalau dia lihat mereka itu sebetulnya sudah terlihat dewasa. Nah itu pengaruh nggak sih? Ada orang yang 18 tahun tapi masih kekanak-kanakan. Ada yang 15 tahun sekarang juga sudah dewasa. Apakah angka Enggak. itu penting atau tidak? Angka itu penting karena di Undang-Undang Peradilan Anak disebutkan Ada. untuk anak di bawah umur ancaman hukumannya dikurangi, ya dikurangi 1/3. Tapi kalau 1/3 dari 15, 5 masih 10 tahun kan? Iya. atau 5 lah. Ya, ini kan 7 bulan. Ya, kan? terlalu jauh. Terlalu jauh. Oke, Bang, maaf ya tadi saya menyimak di cerita bapaknya korban. Ada perempuan yang menemani ke tempat kos-kosan kemudian menghilang. Nah itu bisa dijadikan terlibat atau enggak kalau gitu ya dihukum? Aku nanya aja. Itu bisa karena itu namanya penyertaan. Penyertaan. Bahkan satu lagi yang belum diadili adalah yang punya kamar kos itu ada laki-laki keempat ya. Ya. Ada laki-laki keempat. Yang punya kos-kosan. Yang menyewa kos itu tidak ikut memperkosa, tapi dia ikut menyediakan kamar. tempat. Bahkan di hari kedua dia datang, dia bikin foto-foto sama cewek ini, disuruh buka dada, terus diremas-remas dadanya sama laki-laki keempat ini. Itu yang mau saya terus akan saya viralkan di Instagram saya agar itu termasuk diadili. Oke. Nah, Ya. dan ini juga ada videonya waktu hampir pingsan saat mendengar putusan jaksa. Ini kita lihat. Oke. Jadi target Bang Hotman sekarang adalah naik banding supaya mendapatkan hukuman yang Target setimpal. saya itu pertama adalah harus banding dan yang bisa banding itu hanya jaksa. Makanya saya kasih pressure melalui Instagram saya ke Jakarta. Jaksa Agung. Ya. Barusan tadi pagi, barusan pas saya sebelum masuk ke sini, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum barusan telepon saya. Oke. Katanya sudah diajukan banding. Oke. Dan hari ini jaksanya yang dari Lahat akan diperiksa. Oh. Jadi langkah Kenapa pertama, bisa seperti ini? langkah Gitu kan? pertama sudah berhasil. Oke. Ya, karena kalau jaksa tidak banding, selesai sudah. Oh gitu. Karena hanya prosesnya. jaksa yang berhak banding. Iya. Korban tidak berhak banding. Makanya Bang Hotman lewat jalur pusat. Pusat. Ya. Akhirnya sudah ada langkah nyata sekarang. Sudah. Oke. Sudah. Dan saya juga di chatting mereka. Baru sebelum saya datang ke sini sudah masuk ruangan ini, baru saya ditelepon. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana langsung orang kedua di Kejaksaan Agung. Pak Wanto, mudah-mudahan ada kabar baik berikutnya ya. Jadi Pak Wanto tuh betul langsung datang ketemu sama Bang Hotman. Betul. Jadi Bang, menolong banyak orang tau Bang. Iya, ini bukti bahwa benar-benar Bang Hotman ini tanda kutip gratisnya ini jasanya Bang Hotman, tenaganya Bang Hotman benar-benar untuk orang-orang yang tidak mampu. Ini benar-benar ataupun orang yang memang Yang kasus sangat selektif, yang benar-benar keterlaluan itu loh. keterlaluan. Kalau kasus biasa enggak lah. Ya, Keterlaluan. karena mengerjakannya dengan hati, makanya hatinya yang harus tersentuh. Ya. Tidak semua ditangani, gitu Ya. ya Bang ya. Ya. Ya kita doakan mudah-mudahan sesuai dengan keinginan. Ya walaupun namanya Bapak nggak ada puasnya lah yang menyakiti anaknya, nggak bisa dikatakan. Apa himbauan Bapak nanti di Pengadilan Tinggi Nah. Sumatera Selatan agar dihukum gimana? Coba himbauan ke Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan. Kepada Majelis Hakim Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan. Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan Ya, apa permintaannya? untuk menegakkan hukum dengan seadil-adilnya
Hukumannya menurut Bapak terlalu ringan. Agar hukumannya diperberat begitu. Agar hukumannya diperberat. Oke. Karena yang sudah diputuskan terlalu ringan. Terlalu ringan, ya. Oke. Oke, A. Makasih Pak Wanto. Mudah-mudahan semuanya akan baik-baik saja. Salam Amin. buat anak tercinta dan keluarga besar ya Pak ya. Oke. Oke, setelah Ayo, yang Pak. satu ini kita bakal datengin seseorang juga kan? Iya benar-benar. Jangan kemana-mana, tetap di FVP For Your Pagi. Anti Sakit hati. Ya, masih di FVP For Your Pagi. Lagi. Mumpung lagi ada Bang Hotman, gue mau nanya sekali. Sini. Nanya apa? Dia lagi kena kasus Bang. Ini beneran dia kena kasus. Ini mah kasus ini mah. aduh. Bukannya karena saya mau deketin abang, bukan. Saya mau nanya kasus saya belum lama juga viral juga nih Bang. Apa itu? Gara-gara penipuan. Mm-mm. Gara-gara saya nih bangun rumah, terus saya nyicil duit dari 2018. Terus duitnya tuh nggak ada kejelasan, bangun Ya. rumah berapa duit, terus duit saya masih ada dia berapa duit Ya. begitu. Cuman saya hitung-hitung ada 1,3 M. Ya. Katanya 2M. Yang udah dihitung, yang udah dihitung. Nah terus saya kasih dia sanksi, maksudnya 7 kali 24 jam, maksudnya biar ngomong baik-baik nih cara kekeluargaan. Sampai sekarang dia nggak ada yang ngubungin saya. Nih enaknya diapain gitu? Kalau memang jalur damai sudah tidak bisa, lapor polisi atas dugaan tindak pidana penipuan pasal 378 KUH pidana. Ya itu. Bisa, tapi dia belum melaporkan polisi. Ya. Masih Ada buktinya nggak? Itunya. Uangnya. Ada, kontrak, udah. ada nggak kontrak? Nah itu dia salahnya saya, daglognya saya. Waktu saya transfer dia, emang saya percaya karena dia kan punya material nih Bang Hotman. Jadi saya transfernya kayak tetehku gitu doang. Buktinya gitu. Jadi dia bukan profesional Bukannya gitu. profesional yang ada surat sebatas kontrak dekat kayak gitu. gua sama dia nih. Tapi dia toko material, udah nih, gua cicil ya nanti lu Cicil, nagih. gitu. Masa nggak ada pembicaraan bangun apa, seluas Ada berapa? udah bangun rumah saya cuma 55 meter. Tapi nggak ada kontraknya kan? Ada perjanjiannya nggak ada. Nggak ada. Ah. Ya. Ditulis juga nggak ada, bayar untuk apa nggak ada. Nggak ada. Sudah dimulai nggak pembangunan? Sudah, tapi di kagak sampai kelar. Ya itu bisa jadi bukti petunjuk bahwa memang kedua belah pihak itu ada janji untuk bikin membangun rumah, itu bisa petunjuk. Oke, keinginannya dikembalikan uangnya atau minimal permintaan maaf aja. Ya, Itikat baik. Ya seenggaknya kalau emang gini, itu kan bangun habis berapa, nah duit saya yang ada dia habis sisa berapa, balikin lah gitu. Kan ada hak-hak buat saya juga di situ. Oke. Lah kan saya kan jadi artis dari 2018 nyicil gitu loh, masa Ya. tega gitu loh. Ya udah lapor pidana, lapor polisi aja di Polda. Oh gitu? Ya. Abang mau Daerah kan- mana itu? Hah? Daerah mana itu? Yang pelaku? Enggak, kejadiannya di mana? Kejadiannya. Rumah lu di mana? Rumah lu di mana? Toko materialnya di mana? Saya tinggalnya di Andara, cuma di kampung. Enggak, itu kok pembangunan itu di daerah mana? Daerah Ciganjur, Jagakarsa, Oh, Jakarta lapor Selatan. di Depok. Depok itu ya, Depok. Ya. Jakarta Selatan bisa, Iya. A. Lu masuknya Depok itu. Depok. Enggak, itu Jakarta Selatan. Ya udah kalau Jakarta Selatan. Terserah lu dah. Gua nggak tahu deh. Bisa bang. Pi, anak Jaksel. Ini anak Jaksel loh, Pi. Jaksel loh. Jadi dilaporin aja ya bang? Laporin aja. Iya. Ya. Abang apa sih nggak mau ngeliat muka saya? Lihat itu yang baik-baik gitu makanya dia ngomong. Didoain mudah-mudahan Ya. kasusnya Masalah cepat cepet selesai. selesai. Pak. Iya. Ngomong aja di sini. Ya, pokoknya tuh ya, nih Bang Hotman yang ngomong nih. Kalau nggak ada itikat baik bakal dilaporin. Pokoknya kalau nggak ada etikat baik, gua laporin. Pokoknya nih udah mau berapa hari nih, kagak kelar-kelar nih pokoknya ya. Tuh. Pokoknya kalau urusan yang memanjang, Bang. Bang, tolong abang teman kita Bang, bang. kasihan, Bang. Kasihan bang. Bang dampingin lah Saya bang. udah ada yang ngedampingin gitu ya. Abang yang nuain lah Aduh. ibaratnya begitu. Kan Ya. tuh kerugiannya 1,3. Iya. Didampingin Bang Hotman, bayarnya 3M. Ih, gedean dia. Udahlah, sekarang nih ada lagi nih. Ini ada lagi yang lebih penting dari si Nina. Siapa? Ada Po dari lu Po. Ini Apa? juga dia pengen minta nasihat ke Bang Hotman. Ini harus viral loh kalau ketemu Iya, Bang kalau ini Hotman harus tuh. viral loh. Kita akan panggilkan, ini dia. Siapa? Puspasari. Wih. Ya, nih. Silakan Ibu. Halo, Puspa. Puspa. Raffi, Halo. sini. Ya, Jadi- tadi Raffi Ahmad bilang, halo ibu gitu ya. Ya. Kalau disebut ibu nggak apa-apa. Ya kalau belum tahu ya gimana kan belum tahu Tuh, juga. kalau belum tahu nggak apa-apa. Kan aku belum tahu. Maksudnya?
Karena saya juga suka dipanggil ibu juga kok. Enggak, ini emang aku maaf nih salah kalau manggil ibu. Emang gimana sih? Ada Kalau yang belum tahu, Coba. ini manggil sebuah ibu. Nah, biar tahu kita lihat tayangan berikut ini. Puspa, jadi lahir tahun 94 berarti 28 tahun. Makanya tadi nggak salah Raffi bilang ibu. Iya, nggak Karena secara fisik, maaf, sudah lebih tua dibanding usianya, betul ya? Iya benar. Jadi dimulai umur 10 tahun, Kurang lebih 10 tahun. awal 0 tahun sampai 10 tahun tuh sama seperti teman-teman. Sama. Terus mulai maaf penuaan itu dari area apa? Telinga. Apa? Telinga. Telinga. Iya. Maksudnya? Jadi telinga aku tuh nggak kayak orang-orang gitu, telinga aku tuh lembek gitu. Nggak kayak seperti biasa. Kayak Saat itu disangkanya apa? awalnya sih kan biduran di pertama-tamanya ya. Biduran, Iya. bentol-bentol. Iya, bentol-bentol. Pas diperiksa-periksa katanya cuman alergi dingin biasa doang katanya. Oke, kan. oke. Pas lama kelamaan ya di telinga udah ini udah lembek ya dan diperiksa lagi. Oh ini udah yang lain, ini bukan untuk Tapi belum alergi. ketahuan apa itu? Belum. Terus? Soalnya kan saya tinggal di kampung. Di mana sih? Di Sumatera Barat. Di mananya? Perbatasan di Pasaman Barat, perbatasan Sumatera Utara sama Sumatera Barat. Oke. Terus akhirnya diperiksa Akhirnya terus. Diperiksa terus, kasih obat-obat sama dokter, obat dari aku usia kurang lebih 10 tahun itu udah mengkonsumsi obat. Jadi dari usia 10 tahun dari konsumsi obat tanpa tahu itu apa? Ya Ketahuan kondisinya di umur berapa? tamat SMA. Tamat SMA baru ketahuan kalau ini adalah Sindrom yang sangat langka sekali. nama sindromnya apa? Waktu itu dokter bilang progeria. 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 Iya. Jadi Tapi- penuaan dini gitu. Tapi mulus banget tangannya sama kakinya, beda banget. Abang merhatiin aja bang. Tapi Kan serius loh. Ya, Ada dikit dong, dikit. hanya wajah doang enggak? Hah? Bukan, mulus banget coba. Kakinya juga beda sama kuning wajah. Tapi kalau tangan agak-agak Agak seperti sedikit. orang tua, tapi masih lebih mulus dibanding wajahnya. Iya. Wajah itu maaf ya, keriputnya itu lebih banyak Benar. daripada kaki dan tangan. Enggak, yang keriput hanya wajah doang. Tangan sih udah kena dikit. Badan leher. gimana? Leher ada, kalau badan sedikit doang, nggak kayak separah di muka sama Masih telinga. mulus berarti. Maksudnya apa sih bang? Abang apa sih? Ya apa nih? Ya artinya Gitu bang ngomongin dari apa lagi? artinya tidak penuaan seluruh badan. Karena Iya. dari tadi sampai kakinya tadinya mulus banget gitu loh. Lebih mulus dari kau. Nah itu gue setuju. Itu gue setuju itu. Sabar ya. pantesan kagak mau ngelihat gue, kagak mau ngelihat. Gian yang mulus ada dilihat sama dia. Tapi Mbak Puspa ini katanya dulu ya waktu kecil tuh pernah dibully-bully gitu. Emang iya? Dibully. Tapi dia nggak nangis, dia malah lawan orang yang ngebully, Lawan, bener? bagus. Iya benar. Emang dibilang apa? Jadi waktu aku kelas 5 SD itu kan pertama telinga aku lembek ya. Terus teman-teman pada bilang gini ya, Puspa telinganya kayak nenek-nenek lembek kayak gitu kan. Terus ya aku ambil batu, aku kejar nih kan namanya kita anak-anak gitu ya. Nggak sakit hati gitu. Ya aku kejar gitu. Kalau sekarang, kalau masih ada aja nggak orang yang Kalau gitu? sekarang sih kalau di dunia realnya alhamdulillah nggak ada. Tapi kalau di Instagram? medsos banyak. Tapi sekarang tuh dengan adanya sosmed justru dengan kondisi berbeda dengan yang lain tuh pada berani tampil ya. Jadi menimbulkan percaya diri kamu juga gitu gak sih? Iya. Sebenarnya lebih ini sih biar lebih memotivasi orang-orang gitu kan. Ah. Jadi kan kita udah berada di fase ini, di luar sana masih banyak orang yang misalkan lebih aku tuh gimana gitu. Sementara kita udah aku kan sakitnya udah kurang lebih 18 tahun ya. Ya. Sementara orang yang baru memulai gitu untuk sesuatu yang gimana gitu, merasa berbeda gitu. Aku pengen mereka tuh termotivasi gitu. Itu tujuannya. Iya benar. Oke, makanya aktif juga di sosial medianya nih. Benar-benar. Udah ada cowok belum? Gimana? Kalau Kak Irma giliran gitu loh. gimana? Bapak gitu langsung kalau urusan gitu gue heran. Dan tadi abang ya, Bisanya. pas kan ngomong gitu langsung gini. Bang Hotman memang. laris traveling. Udah pacaran? Udah punya pernah pacar pacaran? Kalau sama anaknya Bang Hotman gimana? Frank atau nggak si Fritz? Si Frank sama si Fritz? Enggak, ini. Enggak benar, udah pernah punya pacar? Ini nanya benar nih. Nanya benar, udah. Udah. Oh, Masih? Enggak, udah. udah berapa kali ganti pacar? Sekali doang. Oh, sekali doang. Kali doang. Dia ketawanya gitu kenapa sih? Kenapa baru nanya sekali mau daftar? Ya, nggak kebayang kami betapa banyaknya kami gonta-ganti. Ya, ini malah nunjuk gua gonta-ganti ini.
Ajak-ajak mulu si Raffi. Ya. Ya, batuk. Ya Allah. Allah, ya ampun. Ya udah batuk-batuk nih. Tapi suaranya lembut banget ya, kayak cewek-cewek muda begitu. Tapi nggak berubah gitu ya? Enggak. Oh iya, yang berubah tuh hanya fisik. Iya benar. Suara tidak. Enggak. Organ-organ yang lainnya semua normal. Organ-organ yang lainnya semua normal. Normal bang. Semua organ yang lain normal. Maksudnya keinginan pun sama semua. Nah, Iya. Nggak ada rasa-rasa perubahan. gitu. Rasa ingin dengan rasa terhadap lawan jenis juga nggak ada perubahan. Ya sama aja kan, masalahnya cuma di kulit doang. Oh, hanya di kulit doang. Karena takutnya, betul kata Bang Hotman, takutnya ada kemana-mana efeknya. Iya, ternyata enggak hanya. Iya. Berarti stamina masih ngerti nggak? Maksudnya stamina dia bekerja, stamina dia ini kan Oke. masih bagus. Tapi sekarang kan tampil, suaranya bagus. Sekarang profesinya, maksudnya kegiatan hari-harinya apa? Di rumah aja sih, soalnya kan kalau misalkan yang kayak aku ini dibilang susah ya cari kerja gitu. Kenapa? Karena memang dari segi fisik kan, apalagi di Indonesia ini sendiri kan kebanyakan nggak semua ya berpenampilan menarik gitu yang diutamakan. Ya, kamu merasakan pernah ditolak kerja gara-gara penampilan? Pernah. Maaf, lulusan apa kamu? SMA. SMA. Ya. Pernah melamar kerja? Kalau di Indonesia pernah sekali tapi ditolak, dan aku tamat SMA ke Malaysia sih. Oh, jadi Di sana aku berobat sambil kerja juga. kerjanya sebagai apa? Koki. Koki. Iya. Oh, iya. Kan suaranya bagus, kenapa nggak milih jadi misadaber? Kenapa nggak duet sama Bang Hotman? Ini suaranya juga bagus ya Bang ya? Duet. Iya, lagunya lagu pertemuan. Ya, aku doain Mbak Puspa bisa dapat pekerjaan segera. Biar Jadi dapat juga jodoh buat juga. mungkin banyak yang lagi nonton ada yang butuh-butuh pekerjaan, jadi ya kayak nggak kan kita nggak harus menarik itu bukan hanya fisik, menarik keterampilannya, menarik kedisiplinannya itu kan yang paling dibutuhkan sebagai tenaga kerja. Dan skill juga bisa di balik layar juga, seperti tadi para daber juga, itu kan suara yang penting, itu suara emas semuanya. Ini juga si Po apa begini kan menarik benang, menarik ini. Kalau enggak juga bagus Tapi, juga nih. tapi PR di Indonesia Bang ya, memang tidak bisa dipungkiri bahwa penampilan itu masih menjadi faktor yang cukup utama dalam pekerjaan. Tampak seperti itu. Jadi sama-sama ahli, yang ganteng sama yang kurang ganteng, yang ganteng diutamakan gitu ya Bang? Benar. Ya, Makanya Bang Hotman lihat dandannya begini kan menarik kan. Jadi lawan-lawan tuh pada takut semua. Gimana Bang? Ada pesan nggak buat Mbak Puspa? Abang kan orang yang sukses juga, biar dia Ya, Semangat. pesan saya, tetaplah yakin atas dirimu. Nah, Kebahagiaan itu mau kaya, mau miskin, mau ganteng, mau itu kebahagiaan itu ada di dada kita. nah. Ya, jadi tetaplah bahagia, tetaplah optimis, ya. Karena yang cantik-cantik ini juga banyak yang itu operasi juga, itu suatu saat juga akan berlubang-lubang kalau udah nenek-nenek. Iya. Lobang. Ya, Berlobang. operasi dada copot pada copot. Iya, pada copot. Ya. Iya. Kita akan cari tahu sisi lain dari Hotman Paris ya, sesaat lagi. Jangan kemana-mana. WFP for your body. Gua mau telepon temen gua. Siapa lagi syuting Ini juga saingannya Hotman Paris. lu? Ih beneran lu? Bener. Ih jangan sampai lo. Ih. Bro. Siapa itu? Gua lagi sama bokap lu nih bro. Ini adalah Frank Hutapea. Pengacara juga kan? Ini teman gua lama. Ini juga wah dulu cewek-cewek nih selalu nempel mulu sama si Frank. Bro, ini gua lagi sama bokap lo bro. Kayak tadi Vi. Apa yang paling lo bisa banggain dari seorang bokap lo, seorang Hotman Paris yang memang kontroversial? Disiplinin kerja. Galak kak? Sama lo galak kak? Galak lah, siapa yang gak galak? Galak. Lu pengen jadi pengacara karena ngelihat bokap lo, ngefans sama bokap lo atau gimana? Karena dari kecil udah diprogram. Oh, udah disuruh. Dibawa ke pengadilan tiap hari. Oh, dulu dari kecil dibawa ke pengadilan. Oh, jadi Oke. Dibawa ke kantor, ini libur di kantor. Liburannya di kantor. Ya udah tercekoki akhirnya dia pengen jadi juga ya. Iya. Bro. Bagusan lu atau bagusan bokap lu? Gimana? Bagusan lu atau bokap lu? Apanya nih? Kalau etika kerjanya dia. Oh, Kalau kerja disiplin dia. kerja, Oke, buat etika kerja dia. Kalau yang lainnya? iya. Kalau cewek-cewek,
I no comment dah itu. Nah, Dia takut. Ada bapaknya di samping. tapi lu kan Anaknya pasti no akan. comment. Tapi kan seorang bapak ini kesuksesan seorang bapak atau seorang ayah kan bukan karena dirinya yang sukses, tapi kalau anak-anaknya sukses. Nah mungkin ada nggak pesan atau harapan dari lu sebagai anak untuk bokap lu yang udah nyekolahin lu, udah ya bikin lu sukses sekarang? Karena Frank Hutapea tidak akan pernah ada di bumi ini kalau tidak ada Hotman Pabriknya. Paris. Jaga kesehatan, kurangin makan obat. Makan obat apa? Obat kuat? Obat apa sih? Semuanya. Obatnya penting-penting dimakanin. Oh, Semua vitamin. Begitu saya ada gejala dikit corona, gua makan obat corona. oh gitu. Secara teori saya nggak pernah positif. Tapi benar positif gua nggak tahu karena ada gejala dikit, gua makan obat corona. Ya sekarang aja masih semprot-semprot. Orang udah pada santai dia masih semprot-semprot. Tapi anak-anaknya Bang Hotman ini kan belum ada yang menikah nih. Siapa kira-kira yang mau menikah duluan? Nah, Lu, ini samping Fritz, lu. atau yang cewek? Bukan lu, bukan anak yang cewek. Siapa namanya? Felicia. Felicia. Kira-kira siapa duluan nih, Frank? Fresh duluan kita masih kerja nih soalnya. Fix dulu. Tapi si Frank kerjanya bagus loh. Gua akuin di komunitas-komunitas orang-orang kaya konglomerat dia ini udah termasuk orang yang kerja keras loh, Bang. Hebat anak lu. Iyalah anaknya Hotman Paris. Mau kasih pesan apa yang dibuat si Frank? Pesan rahasia aja berdua. Ya, pesan rahasia. Emang ada rahasia-rahasia yang tahu berdua? Bukan kalau anak itu kan melihat de facto kenyataan Iya. gitu loh. Jadi dengan perbuatan itu dia udah lihat itu yang harus dicontoh gitu loh. Ya. Ada yang harus dicontoh, ada yang nggak dicontoh nggak? Ketawa doang dia. Salah. Astaga. Yang penting bokap lu tuh hebat, bokap lu tuh orang yang bertanggung jawab dan punya hati nurani yang luar biasa. Yes, setuju. Bro, sukses ya buat Frank ya. Sorry ganggu bro. Nih gue lagi mau karaoke dulu nih yang bapak lu ya. Dadah. Ayo. Wih, disiplin kerja satu. Yang kedua katanya galak. Yang ketiga adalah sudah memprogram anak-anaknya supaya seperti bapaknya juga. Iya. Segalak apa sih bang? Sebenarnya nggak galak sih, cuma Tegas. anak itu kan lihat bapaknya tiap hari bangun jam 4. Ya, dia 4 bangun pagi? Ya, saya tiap hari bangun jam 4. Saya tadi pagi udah treadmill, udah renang sambil menunggu staf saya pada datang. Jam 5 saya udah di kolam renang. Terus kalau kerja dia langsung kerja gitu loh. Jadi mereka pada bangun jam 7 jam 8, aku sudah siap. Sudah selesai kerja. Iya. Dan juga kalau libur dikasih contoh, ajak ke pengadilan. Yang Felicia itu masih umur 16 tahun sudah saya kirim ke pengadilan di Inggris untuk magang. Wih. Ya, ke pengadilan di Inggris. Terus dia setiap libur summer ke Oxford, ke Cambridge, itu masih SMA semua tuh. Udah pada summer school di sana sebulan-sebulan. Ya. Jadi memang selalu diusahakan hal-hal yang positif itu. Kasih contoh nyata gitu loh. Tadi kan si Frank bilang tuh dari kecil di program. Emang harus jadi pengacara semua anak-anaknya? Ya, cita-cita seorang bapak begitu karena aku bisa training mereka. Aku bisa kasih contoh, aku bisa arahkan mereka. Tapi untung aja anak-anak semuanya jadi pengacara loh. Nah, iya. Iya. Dan iya, tiga-tiganya semua lulusan Fakultas Hukum di Inggris. Hebat, Hebat, gila, keren loh. Banget. Ntar kita bahas yang lain lagi lah. Nih kita kasih tahu dulu tentang pabrik ke Po Alpa ya. Jangan kemana-mana tapi FYP for your pagi. Penting banget. Jadi oke, pokoknya hari ini kita membuka sisi lain dari seorang Hotman Paris. Terus akhirnya saya juga sampai tahu ya siapa yang punya pabrik. Iya. Ayo bang. Yaitu anaknya Bang Hotman. Iya. Bang Hotman itu kemana-mana selalu bawa ini. Karena Iya, dia stereo semuanya dari ya. tadi, Tuh, ya kan dari bang? tadi Bang Hotman sot. Tapi nggak ada wangi-wanginya bang. Ya bang enggak, ini Bukan membunuh. pewangi. Membunuh kuman-kuman. Yang jelas doakan sehat terus Bang Hotman Ya. karena banyak sekali orang yang memerlukan Bang. Ya, Ya, Benar. oke. Terus bekerja dengan hati Bang. Ada yang mau sampaikan? oke. Saran saya kepada para warga khususnya yang merasakan ketidakadilan, Ya. jangan segan-segan datang ke Kopi Joni tiap hari Sabtu dan hari Minggu pagi. Ya. Dan kita akan berusaha membantu semaksimal mungkin. Saran saya yang kedua kepada para laki-laki, jangan terlalu banyak kawin-kawin. Jadilah seperti kamu. Terima kasih. Terima kasih. Sabar ya. Yang terakhir nggak tahu deh gue mah nggak tahu nggak ngerti Iya. maksudnya. Mudah-mudahan kasus lu bisa selesai juga ya. Amin. Bang jangan Hotman nggak lupa. mau jadi pengacara lu. Benar. Jangan lupa ikutan kuis berhadiah dari FPP tuh. Sampai Apa ketemu. bang? Jangan lupa apa lagi Bang? Udah. Sudah.
Udah, Senin sampai Jumat jam 8:30. Bye-bye. Ayo DPP.